Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan sedikit materi mengenai teori trait and faktor, yang mana materi kami berisikan tentang pengertian, asumsi, kelebihan dan kelemahan serta implikasi. Selamat menyaksikan. Minyak ompong menggerang rantau tunggal mandang nyusah. Kuyo gundul kesana kesering ngampet kendul. Yang kedua tela-tela tampak leyo. Selangkau jalannya miring-miring itu ya. Belum selesai menakut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai teori trait and faktor. Istilah trait itu sendiri merujuk pada karakteristik individu yang dapat diukur melalui tes. Nah, sedangkan faktor merujuk pada karakteristik yang dibutuhkan untuk menampilkan kerja yang sukses. Jadi, istilah trait and faktor merujuk pada penilaian karakteristik individu dalam pekerjaan. Teori trait and faktor dapat juga diartikan sebagai pandangan yang mengatakan bahwa kepribadian seseorang dapat dilukiskan dengan mengidentifikasi jumlah ciri-ciri sejauh tampak dari hasil testing psikologi yang mengukur masing-masing dimensi kepribadian tertentu. Nah, masuk pada pembahasan asumsi dasar trait and faktor. Johnson merumuskan asumsi yang mendasari trait and faktor yang dimuat dalam teori Ohm counseling. Yang pertama, setiap individu mempunyai sejumlah kemampuan dan potensi, seperti taraf inteligensi umum, bakat khusus, taraf kreativitas, wujud minat serta keterampilan yang bersama-sama membentuk suatu pola yang khas untuk individu itu. Yang kedua, pola kemampuan dan potensi. Pola kemampuan dan potensi yang tampak pada seseorang menunjukkan hubungan yang berlainan dengan kemampuan dan keterampilan yang dituntut pada seseorang bekerja di berbagai bidang pekerjaan. Yang ketiga, kurikulum sekolah yang berbeda akan menuntut kapasitas dan minat yang berbeda. Dengan kata lain, individu akan belajar dengan lebih mudah dan efektif apabila potensi dan bakatnya sesuai dengan tuntutan kurikulum. Yang keempat, setiap individu mampu berkeinginan berkecenderungan untuk mengenal diri sendiri serta memanfaatkan pemahaman itu dengan berpikir baik-baik. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa asumsi yang mendasari teori trait and faktor adalah setiap individu mempunyai keunikan, pola kemampuan dan potensi yang tampak pada individu sesuai dengan pemilihan dengan pekerjaan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kelebihan dari teori trait and faktor. Yang pertama adanya teori ciri dan sifat menerapkan pada pendekatan ilmiah dan konseling. Nah, yang kedua yaitu penekanan pada penggunaan data tes objek membawa kepada upaya perbaikan dan pengembangan tes dan penggunaannya serta perbaikan dalam pengumpulan data lingkungan. Yang ketiga yaitu penekanan yang diberikan kepada diagnos mengandung nama sebagai suatu perhatian terhadap masalah dan sumbernya, mengarahkan kepada upaya mengkreasikan teknik-teknik untuk mengatasinya. Yang keempat yaitu penekanan pada aspek kognitif, merupakan upaya menyeimbangkan pandangan lain yang lebih menekankan afektif emosional. Nah, adapun kelemahan dari teori trait and faktor, yang pertama yaitu kurang diindahkannya pengaruh dari perasaan, keinginan, dan dambaan, aneka nilai budaya, nilai-nilai kehidupan dan cita-cita hidup terhadap pekerjaan jabatan anak remaja, serta pilihan program bidang studi dan bidang pekerjaan. Yang kedua yaitu kurang diperhatikan peranan keluarga dekat yang ikut mempengaruhi rangkaian pilihan anak dengan cara mengungkapkan harapan, dambaan, dan pemberian pertimbangan untuk rugi sambil menunjukkan pada tradisi dan keluarga serta keterbatasan yang konkret dalam kemampuan finansial. Yang ketiga yaitu kurang diperhitungkan perubahan dalam kehidupan masyarakat yang ikut memperluas atau membatasi jumlah pilihan yang tersedia bagi seseorang. Yang keempat yaitu kurang sadar bahwa konstelasi kualifikasi yang dituntut untuk mencapai sukses di suatu bidang pekerjaan ataupun program studi yang dapat berubah selama tahun ke tahun yang akan datang. Yang kelima yaitu pola ciri kepribadian tertentu belum pasti sangat membatasi jumlah kesempatan yang terbuka bagi seseorang. Nah, karena orang dari berbagai pola ciri kepribadian dapat mencapai sukses di bidang pekerjaan yang sama. Nah, adapun tujuan dari konseling trait and faktor diantaranya yang pertama yaitu
membantu individu merasa lebih baik dengan menerima pandangan dirinya sendiri. Yang kedua, adanya membantu individu berpikir lebih jernih dalam memecahkan masalah dan mengontrol perkembangan secara rasional. Yang ketiga, memperkuat keseimbangan antara pengaktifan dan pemahaman sifat-sifat sehingga dapat bereaksi secara wajar dan stabil. Yang keempat, mengubah sifat-sifat subjektif dan kesalahan dalam penilaian diri atau konsep diri dengan menggunakan metode atau cara ilmiah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang implikasi teori track and factor bagi konselor. Teori track and factor menawarkan sejumlah implikasi bagi para konselor, antara lainnya menurut M. Tayyip pada tahun 1992. Yang pertama, karena individu-individu memiliki sifat-sifat yang berhubungan dengan pilihan okupasional yang dapat diukur, maka konselor dapat membantunya memahami dirinya sendiri, minat-minat, bakat-bakat, nilai-nilai, dan keterampilan-keterampilan yang ada pada dirinya yang dapat ditransfer. Yang kedua, karena okupasi-okupasi dapat digambarkan menurut tugas-tugas, jadi tidak asing dengan tugas-tugas okupasional, maka konselor membantu klien mempelajarinya sehingga mereka dapat membedakan dan menggambarkan okupasi-okupasi tersebut. Yang ketiga, karena mempelajari bagaimana mengumpulkan, memahami, dan menerapkan informasi tentang diri dan dunia kerja merupakan suatu keterampilan penting dan pokok untuk mengambil keputusan-keputusan. Maka kita sebagai konselor harus membantu individu-individu tersebut mempelajari keterampilan yang ada pada dirinya. Nah, dari materi di atas dapat disimpulkan bahwa kepribadian seseorang individu itu merupakan suatu kesatuan yang utuh. Kepribadian merupakan suatu sistem sifat atau faktor yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Trait merupakan suatu karakteristik individu yang dapat diukur melalui tes, sedangkan faktor merujuk pada suatu karakteristik yang dibutuhkan untuk penampilan kerja yang sukses. Sedangkan pemahaman tentang pekerjaan atau karir dapat di dalam pemimpinan. Sedangkan pemahaman tentang pekerjaan atau karir dapat di dalam pemikiran karir atau pekerjaan seseorang individu itu sangat ditentukan oleh suatu kesesuaian kemampuan atau abilitas, minat, prestasi, nilai-nilai, dan kepribadian dengan dunia kerja. Dalam hal ini dapat diterapkan suatu pendekatan yang mengambil inspirasi pada konseling trait and factor sebagaimana dikembangkan oleh Williamson, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, konseling dibantu untuk mengumpulkan dan mengelola data tentang diri sendiri. Yang kedua, tentang lingkungan hidup yang meliputi data dan fakta konkret lingkungan masyarakat dan lingkungan pribadi di bidang studi atau jabatan yang sedang ditinjau atau data sosial. Nah, dengan demikian, keharusan untuk berpikir rasional tidak dikesampingkan, tetapi sudah tidak merupakan proses berpikir. Untuk menentukan kecocokan seperti mula-mula digambarkan dalam konseling trait and factor tersebut. Sekianlah presentasi dari kami, kemudian jangannya dimaafkan. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Ada cinta yang sepihak, Ada kasih yang hebat. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa lain kali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.